Selamat pagi, Selamat pagi, sehat Ibu selamat ya? pagi semua. Oke, baik. Ibu Monica, boleh ya ini dikasih gambaran kepada pendengar dulu nih. Apa itu Kampus Bambu Ture Togo begitu? Kampus Bambu Ture Togo itu sebetulnya adalah learning hub ya, tempat belajar pertama untuk NTT, di mana kami melatih kader-kader bambu ya, untuk memahami misalnya yang mendasar, misalnya pembibitan, Mm-mm. mengidentifikasi, memetakan potensi bambu. Kita juga belajar melihat potensi bambu dan agroforestry, artinya potensi bambu dengan tanaman lainnya juga, seperti tanaman pangan, atau tanaman lainnya. Terus Mhm. kita juga melakukan penanaman ya, mengajarkan bagaimana cara menanam bambu ya. Terus juga tata kelola hutan bambu lestari, atau kita sebutnya panen lestari. Jadi bisa mulai dari memanen, tuh, bagaimana caranya memanen bambu secara lestari. Misalnya tidak dipanen dia di bawah 4 tahun. Ini untuk misalnya kalau digunakan untuk bangunan, itu dia harus mempunyai standar tertentu. Terus berikutnya juga pengolahan. Kita juga ada pengolahan kecil ya, proses pengolahan seperti pengawetan maupun pemanfaatan. Jadi di kampus bambu itu memang tempat belajar para pengrajin, tukang, dan juga pegiat wanatani bambu. Jadi ini biasa disebut dengan mama-mama bambu begitu ya? Iya, betul, betul. Oke, baik. Kabarnya ini beberapa hari lalu Menteri PUPR meninjau kampus bambu. Apakah memang tujuan atau agendanya Pak Menteri ini ke Ngada hanya untuk meninjau kampus bambu, ataukah ada agenda lain ini, Bu Monica? Pak Menteri memang berkunjung atas juga karena menindaklanjuti kunjungan Presiden di bulan Juni. Presiden sempat berdialog dengan Mama Bambu, dan salah satu pembicaranya adalah yang penting sebetulnya yang dirasakan oleh Presiden waktu itu adalah, dan diapresiasi adalah Mama Bambu, karena mereka di tahun lalu sudah berhasil membibit 2,5 juta 388 mama bambu dari 7 kabupaten ya di Kepulauan Flores, di Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagakeo, Ende, dan Sika. Itu mereka bisa membibit 2,5 juta. Yang tahun ini ditanam 1,5 juta bibit di lahan kritis. Nah itu untuk pembibitan bekerjasama dengan PMD, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas PMD Provinsi. Untuk penanaman bekerjasama dengan Dinas LHK Provinsi juga, beserta dengan 7 kabupaten. Nah, Mama Bambu ini saya kira rekor ya. Nggak tahu kalau masuk muri apa enggak. Jadi belum pernah dalam waktu 5 bulan mereka bisa membibit 2,5 juta. Yang dimana dananya memang didukung sepenuhnya dari provinsi NTT dan juga dari Yayasan Bambu Lestari. Kalau dari kami barangkali itu yang menjadi peristiwa penting adalah ini terjadi di masa COVID, di mana dana yang diterima oleh yang diberikan pemerintah provinsi yang dikelola oleh YBL secara transparan dan akuntabel itu jatuhnya semuanya ke masyarakat. Dan pada saat itu memang COVID ya, jadi uang itu digunakan, satu mama bisa mendapatkan 1,8 juta sampai 2 juta per bulan. Itu mereka gunakan untuk makan selama 6 bulan, mereka gunakan untuk kesehatan, mereka kirimkan untuk anaknya yang di PHK misalnya di pekerjaan pariwisata, macam-macam gitu, membantu saudara, bahkan itu bisa menciptakan mereka usaha baru, misalnya membuka warung dan sebagainya. Ini salah satu manfaat ya.
Tapi adanya saya juga ingin menyampaikan kampus soal bambu ya. pemberdayaan perempuan ya. Mhm. Jadi mereka yang tadinya memang tidak mengerti, tidak berdaya, kita hanya memberikan satu pengetahuan bagaimana mengidentifikasi potensi bambu, melihat potensi bibit, mengajarkan mereka cara membibit, dan mereka bisa melakukannya sendiri. Oke, Kita baik. berharap nanti mereka akan, ini sedang dipersiapkan adalah pendirian unit usaha dan koperasi Mama Bambu, agar nanti barangkali ini jasanya Mama Bambu besar sekali. Mereka akan melakukan penghijauan, merestorasi lahan kritis, maupun menyediakan bibit bambu untuk NTT dan barangkali nasional gitu. Mhm. Ini selama 5 bulan sudah menanam 2,5 juta bambu begitu ya. Kalau boleh Betul. tahu kampus bambu ini berdiri sejak kapan ini Bu Monica? Ini diresmikan oleh Pak Gubernur di tahun 2021 awal ya. Awal 2021 2021 ya. Mhm. Ya betul. Oke. Ini berarti hampir setahun begitu ya. Dan 5 bulan mereka sudah 1 bisa tahun menanam. setengah ya, sudah 1 tahun setengah ya. Dan 5 bulan sudah bisa menanam 2,5 juta bambu begitu ya. Baik, Ibu Monica. 1,5 yang baru kita tanam 1,5. 1,5 ya. Total untuk 5 bulan itu 2,5 begitu ya Bu Monica ya. Bibit yang masih di kantong polybag yang belum ditanam masih 1 juta. Masih 1 juta. Sebagian juga ada yang dibeli oleh PUPR atau diganti biaya oleh PUPR untuk menanam di wilayah di bendungan dan wilayah sungai. Ini bibitnya didapat dari mana ini Ibu Monica? Dari sekitar situ. Jadi kita mengajarkan dari Ngada Mama begitu Bambu ya? ini. Ya. Yayasan Bambu hanya berfungsi sebagai fasilitator dan kita memberikan pengetahuan. Kita punya sekolah lapang bambu namanya. Memang itu dilakukan di kampus bambu untuk tadi ya, memahami bambu, potensi bambu, memetakan potensi bambu agroforestry, membuat bibit ya, melakukan penanaman dan tadi panen lestari. Oke, Itu baik. di kampus ini. Ya. Baik, Ibu Monica, setelah meninjau kampus bambu, apa yang disampaikan Pak Menteri saat itu? Pak Menteri sempat berdialog dengan Mama Bambu. Saya kira beliau juga terharu kayaknya ya. Belum pernah melihat jumlah bibit yang sekian banyak ya. Jadi Pak Menteri bilang membibit terus, nanti beliau akan melakukan pemanfaatan untuk bambu ini untuk pembangunan maupun untuk penataan bendungan dan wilayah sungai, dan juga konservasi air. Oke. Dan bagaimana tanggapan dari mama-mama bambu ketika berdialog langsung ini dengan Pak Menteri ya? Ini luar biasa ya begitu Ibu Monica ya? Biasa ya. Ini juga tidak direncanakan dengan ini ya. Beliau juga mendadak gitu. Jadi kami memang hadirkan 2 perwakilan Mama Bambu, 2 kelompok ya. Tidak semua 388, tapi dari 2 kabupaten, dari Nagakeo dan ada. Dan apa yang mereka sampaikan kepada Pak Menteri? Mereka bilang kami akan terus membibit dan kami juga ingin meneruskan pekerjaan ini. Mereka berharap ada dukungan dari Pak Menteri lah, gitu, dari Kementerian PUPR ya. Oke, baik. Tadi Jadi nanti akan ada pembelian bibit yang jumlahnya cukup terus menerus ya, jumlahnya cukup banyak, dan yang kita akan lakukan adalah pengorganisasian kelembagaan ekonominya Mama Bambu ini mungkin menjadi koperasi multi pihak ya, Wanatani Bambu Lestari, yang itu bisa dijadikan satu kelembagaan ekonomi Wanatani Bambu oleh rakyat NTT itu. Jadi mungkin kelompok anggotanya bisa pegiat Wanatani Bambu ya, dia yang mau mempelajari mengembangkan ilmu bambu, bisa juga dia adalah pengrajin, bisa juga dia tukang, bisa juga dia adalah Mama Bambu, atau pelaku industri misalnya. Jadi kita akan mendorong pendirian koperasi Wanatani Bambu Lestari. Oke, baik. Untuk menindaklanjuti apa yang dijanjikan Pak Menteri, apa yang dilakukan ke depannya ini, Bu Monica? Tadi itu pendirian, jadi nanti pengembangan ekonominya dengan sejalan dengan kebutuhan PUPR akan
bambu dan bibit bambu itu bisa uh, terpenuhi dulu. Yang kedua juga bisa berkembang lebih jauh lagi. Gitu. Oke. Saya kira ini salah satu prestasi Pemprov NTT dalam hal ini, melihat bambu ini jangka panjang bukan jangka pendek, tapi melihatnya sebagai program multi tahun ya. Dilihatnya bahwa bambu itu satu memang merawat alam ya, mengkonservasi lingkungan, mengkonservasi air, meningkatkan livelihood atau pendapatan, tapi juga nanti saya kira 2-3 tahun sampai 4 tahun lagi nanti NTT akan visinya gubernur kan ingin menjadikan NTT sentra bambu nasional dulu. Yang pertama, mungkin nanti provinsi lain bisa juga di Sulawesi Selatan potensinya banyak gitu ya. Sulawesi Tengah juga banyak gitu. Jawa Barat juga banyak, tapi tidak sebanyak jumlah bambu yang ada di NTT. Hampir setiap pulau punya potensi, tapi yang paling besar yang sekarang kita mulai dengan Flores, ini yang paling besar jumlahnya. Gitu. Jadi kita perbanyak dari Flores. Nah nanti kita berharap tahun depan kita akan ke Sumba, kita akan ke Timor, kita akan ke Alor, pulau-pulau yang memang sudah punya bambu tapi belum dikembangkan. Bagaimana dengan ND? Kenapa? Bagaimana dengan di ND? ND ada. Oh, ND bisa juga bicara ada. dengan sudah ada ininya, koordinator kabupaten. Saya coba ya keluarkan sedikit ND ini, ada jumlah bibitnya di ND itu ada 260.000 yang sudah ditanam di ND itu. Saya bisa kirim presentasi nanti yang ke Pak Menteri ya. Yang sudah ditanam di ND itu 150.000. 150.000 ya sudah ditanam di ND. Ya. Oke. Itu ditanam oleh Dinas LHK. Ya. Dinas LHK, baik. Oke, Ibu Monica, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi. Terima kasih. Dan ya, selamat pagi. Salam sehat, selamat pagi. Terima kasih. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1. Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari Monica Tanuhandaru baru saja bersama RRI. Ini kampus Desa Bambu Agroforestry Turetogo ini sebagai pusat pendidikan, penelitian, pembibitan dan juga penanaman bambu berbasis masyarakat dengan konsep menciptakan peluang ekonomi.